minta bantuan oleh teman-teman pengurus OSIS ini menyampaikan materi tentang bagaimana organisasi secara global. Nah, saya memaknainya itu secara global itu umumnya bukan organisasi mendunia gitu kan ya, tapi adalah nanti ada tahapannya. Bagaimana di era global saat ini adalah teman-teman semuanya sudah berpikir yang namanya dunia virtual semuanya. Karena bagaimana menjalankan roda organisasi di era virtual seperti apa. Oke, nanti saya akan mengupas terlebih dahulu ini menambah semangat bagi teman-teman semuanya. Kalau sekolah kita itu adalah memiliki sebuah isi ya, sebuah jargon. Sekolahku, sekolahnya calon pemimpin umat dan bangsa. Ini adalah salah satu moto atau jargon SMA Mutakin yang menjadi salah satu spirit kekuatan bagi SMA Mutakin untuk bagaimana melahirkan calon-calon pemimpin umat dan bangsa. Oke, anak sekalian, yang pertama adalah tema yang ingin saya sampaikan itu adalah saya ingin bagaimana ada sebuah wawasan bagi teman-teman semuanya. Organizational Insight Discussion. Jadi saya bedah gitu. Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan bagaimana dari sisi konsep leadershipnya menjalankan sebuah organisasi. Saya akan melihat dari sisi yang namanya bagaimana organisasi itu, bagaimana manajemennya, dan bagaimana tata kelolanya. Sehingga teman-teman semuanya itu adalah ketika menyampaikan yang namanya sebuah konsep gagasan ide tentang keinginan beraktivitas yang akan mengikuti LDK semacam ini, ada tujuan yang jelas. Ada hal-hal target-target yang jelas. Yang pertama adalah anakku sekalian, aim atau tujuan yang materi yang ingin saya sampaikan, jadi outcome basic training yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah menambah wawasan organisasi bagi teman-teman semuanya. Yang kedua memahami tentang pentingnya berorganisasi, menyeimbangkan waktu antara organisasi dan belajar seperti apa, menyiapkan generasi pemimpin. Kemudian lagi adalah memahami konsep organisasi. Anda harus paham semuanya tentang organisasi seperti apa. Pentingnya berorganisasi, memahami dan mengaplikasikan tahapan-tahapan sukses dalam manajemen organisasi. Ini adalah tujuan dan pemahaman. Jadi outcome basic training yang disampaikan materinya oleh saya ini. Yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana pengamalannya. Jadi ada tujuan, ada manfaat, pengamalan seperti apa. Ini harus diamalkan. Apa yang disampaikan dari Bapak Kepala harus diamalkan, harus dilaksanakan praktis seperti apa. Yang pertama adalah teman-teman nanti suatu saat itu harus mampu menjalankan roda organisasi. OSIS, ROHIS, Pramuka, ya. Seperti itu MPK mampu menjalankan roda organisasi dengan efektif. Kepemimpinan yang memiliki pola pikir, sikap, perilaku, serta kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Ini adalah pengamalan yang baik praktisnya yang harus teman-teman lakukan pasca teman-teman mengikuti LDKS ini. Oke, teman-teman semuanya adalah dan target pada sesi ini adalah bagaimana terlahir calon-calon pemimpin. Nanti siapa penggantinya Aib dan kawan-kawan, penggantinya Selma dan kawan-kawan, memiliki pemimpin kreatif, mampu mengambil keputusan berjalan seiring, mampu menyelesaikan masalah-masalah organisasi. Ada sebuah tim yang keren gitu kan, tim yang keren dari baik OSIS, ROHIS maupun Pramuka ya, ataupun sekali ada organisasi KSR, PMR dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi targetnya adalah lahir calon-calon pemimpin. Maka nanti kita sharing diskusi lebih banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah kalau bicara organisasi, tadi Bapak Kepala itu adalah menyampaikan, inilah modalnya bicara latihan dasar kepemimpinan. Ada paham tentang organisasi, paham tentang administrasi, paham tentang manajemen, tadi leadership sudah dibahas, bagaimana teknik pengambilan keputusan, tadi public relation juga sudah disinggung oleh Bapak Kepala, dan komunikasi. Ini adalah hal-hal yang terbiasa yang ada di dalam sebuah organisasi. Memanajenya seperti apa? Ini teman-teman suatu saat akan paham betul tentang organisasi ini seperti apa. Karena itulah fokusnya. Sekarang kita fokus. Kameranya adalah on kan. Coba kalian urut ya berdasarkan warna disebutkan. Halo, assalamualaikum. Boleh? Saya mau mencoba urut dalam 1 detik adalah hitung 5 detik dari atas ke bawah berdasarkan warna. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Ya, ada yang mau mencoba? Silakan. Ada warna. Kalau di live ini misalnya nggak ada gangguan, kalau Zoom itu tidak bisa ini ya. Oke, bisa menyebutkan warna secara urut? Bisa? Oke, secara warna. Halo, assalamualaikum. Ini melatih konsentrasi dulu ya. Ya, jadi teman-teman dalam organisasi nanti ada banyak sekali warna ya. Teman-teman harus mampu membaca warna seperti apa.
Oke. Yang kedua adalah pertanyaannya, apa sih organisasi itu? Organisasi itu apa? Ada yang teman-teman mantan pengurus OSIS SMP ada? Ada yang ingin menjawab apa sih organisasi? Muhammad Haikal. Bangga Muhammad Haikal. Assalamualaikum Muhammad Haikal. Apa sih organisasi? Waalaikumsalam, Pak. Iya, organisasi itu apa? Organisasi itu adalah suatu wadah untuk menampung aspirasi untuk mencapai tujuan yang sama. Satu. Mencapai tujuan yang sama. Ya. Terus ada lagi? Cukup mungkin pas gitu. Menurut saya cukup. Intan, calon MPK nih Intan nih. Intan, apa organisasi? Apa itu organisasi? Halo, assalamualaikum Intan. Menggerakkan Intan. mencapai sesuatu. Halo, dengar nggak Intan? Kedengaran Ya, apa itu organisasi Intan? menggerakkan orang untuk mencapai sesuatu. Oke, menggerakkan orang untuk sesuatu. Satu lagi, diacak lagi ya, teman-teman. Ada Najib OSIS, Najib OSIS enggak? Najiba. Ya, Apa organisasi itu adalah? yang Iya, apa Najiba? kumpulan 2 orang atau lebih untuk menggapai tujuan bersama. Oke, good ya. Nah, tadi banyak bertanya sudah menukil kepada Pak Kepala di materi pertama ya. Pertama, ini adalah teman-teman sudah memahami organisasi itu adalah bagaimana cara mempengaruhi orang lain ya. Menyelesaikan sesuatu dengan standar dan kualitas di atas kemampuan mereka dan mereka melakukannya secara sukarela. Ya teman-teman ketika masuk organisasi apalagi Rohis, OSIS, Pramuka ya dan lain sebagainya pasti melakukan secara sukarela ya. Tidak paksaan kan dari 400 sekian siswa kelas 10 sama 11 itu hanya 100 sekian yang tertarik karena yang mereka yang sukarela aja kan ingin masuk organisasi karena tadi disampaikan oleh Najiba dan kawan-kawan ingin adanya sebuah tujuan yang hendak dicapai bersama. Nah di organisasi itu kalau kalian paham ya ada kumpulan individu melahirkan sebuah kelompok, nanti ada masuk ke kelompok pramuka, rohis dan di sana ada interaksi ya. Ini kan nanti dalam sistem manajemen individu berkumpul menjadi kelompok, kemudian kelompok ini adalah berinteraksi. Nah, ketika interaksi itu mau ngapain sih ketika berinteraksi berkumpul itu? Ya, ketika orang berkumpul mau ngapain? Nah, organisasi perlu ada sebuah tahapannya, ada yang ditujunya. Karena kalau orang berkumpul banyak kan, tapi ketika itu tidak ada tujuan, nah ini bedanya organisasi dengan perkumpulan orang-orang ya, seperti itu. Nah, makanya yang pertama adalah kita paham dulu tentang bagaimana manajemen organisasi. Oke. Raisa calon OSIS. Raisa ya. Apa manajemen organisasi itu? Raisa dan kawan-kawan pahami adil R. Sebuah organisasi dalam menata sebuah proses dalam menata organisasi itu manajemen ya. Kepentingan bersama untuk meraih visi dan misi, ada sistem kerjasama demi mencapai tujuan mampu dipertanggungjawabkan bersama. Oke. Ini adalah tentang itu apa manajemen organisasi. Nah, tadi ada tahapan-tahapan yang juga disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Ketika teman-teman semua berorganisasi, maka lingkup organisasi manajemennya baik OSIS, Rohis, Pramuka maupun PMR, di Eksul ya, pasti ke teman-teman akan berbicara Najla Tazkiyatul Faza. Oke, Najla, ini yang pertama apa Najla? Bisa kebaca masalah administrasi. Oke, ini ada materinya. Kedua adalah masalah komunikasi, masalah forum, masalah biaya, masalah konflik, masalah waktu. Jadi idealnya teman-teman tahapan-tahapan ini ada memahami betul bagaimana manajemen organisasi, bagaimana manajemen komunikasi, bagaimana manajemen forum, bagaimana manajemen biaya, bagaimana manajemen konflik dan bagaimana manajemen waktu. Yang klasik di organisasi kesiswaan itu biasanya adalah satu itu ada di manajemen waktu antara belajar dan berorganisasi ya. Ini Tabina ya, yang OSIS Tabina. Ini konflik Tabina di pesantren. Di pesantren ada organisasi juga pesantren ya Tabina ya. Kemudian lagi masuk ke OSIS. Bagaimana ada ujian di pesantren, ada ujian di sekolah ulangan ya. Ini nantinya akhirnya Tabina harus bagaimana mampu memanage waktu. Makanya ketika bicara masalah organisasi yang terpenting bagi teman-teman semua ini adalah pahami 6 konsep manajemen ini harus kalian pahami dan memang butuh waktu khusus untuk mengkajinya.
manajemen administrasi nanti panitia akan menyampaikan pada sesi sama siapa Ibu Elis ya, masalah manajemen administrasi seperti apa. Nah, manajemen konflik juga sama ya. Kalau tadi Bapak Kepala menyampaikan menyinggung teman-teman semuanya, katanya ini ada jajim nih aktif organisasi karena ngincer adik kelasnya, nah, seperti itu. Ya ini kan bukan berbeda lain lagi, tapi yang jelas yang dimaksud dengan manajemen konflik ini biasanya adalah satu, teman-teman itu adalah misalkan di Rohis nih, Rohis semuanya adalah kompak anti pacaran. Tiba-tiba teman-teman ada yang pacaran, apakah harus dikeluarkan dari Rohisnya? Nah ini nanti ada teori-teori manajemen konflik. Konflik secara pribadi, individu, ada konflik organisasi ya. Atau mungkin juga kalian berkonflik dengan orang tua. Kenapa misalkan berkonflik orang tua? Misalkan teman sibuk di organisasi sampai malam-malam, orang tua terus aja tidak bolehkan kan beraktif. Nah, harus ada teknik manajemennya. Maka perlu ada pelatihan manajemen konflik. Nah, ini lingkup manajemen yang harus kalian pahami, ketahui ketika teman-teman yang kemarin aktif di kepengurusan OSIS waktu zaman SMP atau MPK pasti pernah mengalaminya, tapi seninya ada sekarang berbeda. Kenapa berbeda? Sekarang ini adalah era virtual ya. Jadi Jidan Padil nih, calon ketua Rohis ya, sudah pakai kopiah ya. Nah, kopiah ya ala Soekarno ya. Jadi kenapa Soekarno selalu pakai kopiah, itu identitas bangsa Indonesia ya. Jidan, halo assalamualaikum Jidan. Ya. Nah, Jidan, nama manajemen ini harus Jidan pahami. Di Rohis juga ada ya. Tapi di Rohis biasanya ada hal-hal yang menarik. Rohis hal yang menarik itu apa? Rohis itu biasanya berbeda dengan OSIS, berbeda dengan Pramuka. Jadi unik sebenarnya. Antara Pramuka tuh ada cantolannya sampai ke atas sampai ke tingkat nasional. Rohis ini biasanya ada kelompok cantolan-cantolan dengan jamaah dakwah. Jadi teman-teman di Rohis biasanya itu adalah ada kadang-kadang kiblatnya suka tarbiyah. Nah, kalau suka tarbiyah itu kajiannya biasanya ujung-ujungnya partainya dulu rata ingin pilih PKS biasanya. Karena kajiannya tarbiyah. Bacaan bukunya adalah buku Hasan Al-Banna nih Rohis. Dan tiap harinya ada yang namanya Sabah Yaumenya diawali dengan bacaan doa-doa pagi petang ya, kayak Hasan Al-Banna ya. Ada lagi nanti teman-teman Rohis kalau cantolannya ke HTI ya, karena HTI dibubarkan. Di Tasikmalaya ada si HTI dulu ya, sekarang sudah dibubarkan. Pasti ujung-ujungnya kajian hilafah. Solusi terbaik bagi bangsa adalah hilafah. Ada korupsi, solusinya hilafah. Ada lagi nanti teman-teman yang Rohis ini kecantolannya adalah ke salafi misalkan. Maka kajian adalah benarkan wudhu kamu, benarkan bacaan sholat kamu. Kamu mau tujuanmu apa? Itu masih masalah ibadah, ubudiyah yang paling ditekankannya. Kalau cantolannya ke salafi dengan seperti itu. Nah ini nanti di Rohis akan punya warna, akan memahami cantolannya. Nah bagaimana OSIS? Nah, OSIS misalnya lebih kepada pola-pola manajerial ketatanegaraan. Karena di OSIS itu ada yang namanya nama istilahnya ada presiden OSIS, yang kemudian lagi di OSIS juga ada yang namanya organisasi-organisasi OSIS itu ada forum OSIS Jabar, forum OSIS Tasik. Nah kalau bicara forum Tasik, anakku sekalian, teman-teman harus paham. Ini historis sejarah ya. Ada orang Tasik siapa ya? Raisa MPK ya. Ada orang Tasik siapa? Kamanda orang Tasik bukan? Najmi Fakih orang Tasik bukan? Najmi Tasikmalaya kemarin ulang tahun keberapa? Kita bersedih ya anakku sekalian. Tasikmalaya di saat ulang tahunnya tadi saya naikkan tangga, sekarang tanggal berapa? 24 Oktober. Kemarin ada peristiwa apa? 23 Oktobernya. Kita sedih gitu kan ya. 19 tahun usia pemerintahan kota Tasikmalaya, wali kotanya keciduk oleh KPK dan ditahan. Kasihan lah kalau kalian lihat fotonya Pak Budi Budiman. Demi apa? Demi untuk kemajuan kota Tasikmalaya. Demi untuk kemajuan kota Tasikmalaya, Pak Budi akhirnya melingkup di KPK. Salahkah Pak Budi? Itu resiko jabatan publik. Nah, bicara OSIS, ketika bicara kota Tasikmalaya, ada hal menarik. Di Tasikmalaya, pertama kali forum OSIS dibentuk, itu digagas oleh SMA Mutakin. Nah, ini historisnya, Aib dan kawan-kawannya. Waktu itu ada ketua Bapeda, Pak Bambang. Kita mengadakan sehat, menyebut kota Tasikmalaya. Nah, di sarasehan tersebut, itu menghadirkan orang-orang hebat di Tasikmalaya. Menghadirkan para aktivis mahasiswa yang ada di UI, di ITB, di UGM, tumplak semuanya oleh OSIS diundang ke Tasikmalaya. Demi apa? Demi bicara yang namanya bagaimana kemajuan kota Tasikmalaya. Dari sana akhirnya ketua Bapeda itu Pak Bambang menyatakan, yuk anak-anakku para ketua OSIS berkumpul bikinkan sebuah forum OSIS Kota Tasik. Akhirnya apa? Yang pertama diinisiasi oleh Al-Mutakin dengan
SMA 5 dan SMA 2. Yang satu dulu tidak ikut-ikutan ya. Dan akhirnya dulu SMA Mutakin sering menjadikan rapat-rapat forum OSIS Kota Tasikmalaya. Tokoh-tokohnya itu yang jadi MWA di UI itu. Ada Amar, hebat Amar ya, jadi ketua Majelis Amanah di Universitas Indonesia. Jadi orang Tasik, anak sekalian yang aktif di OSIS itu sudah ada yang namanya 3 orang ya menjadi MWA. Di ITB alumni Mutakin. Di UI itu alumni SMA 2. Kemudian lagi di Diponegoro alumni SMA Mutakin. Ini hebat ya, pengalaman organisasi di OSIS. Sekarang kakak kelas kalian mantan ketua OSIS. Nah itu si Ananda Hafid itu ingin menjadi yang namanya MWA di ITS ya. Mudah-mudahan bisa kesampaian ya seperti tanggal 10 November. Jadi itu ya peran strategisnya. Mereka bisa seperti itu karena mereka memahami orientasi tujuan tentang organisasi, mau dibawa kemana organisasi itu. Anak sekalian, nah kalau bicara organisasi, maka organisasi ini analoginya adalah teman-teman, ibaratnya itu adalah kalau tadi digambarkan di sini awal organisasi sebuah bangunan sebuah rumah, OSIS bangunan sebuah rumah, Rohis bangunan sebuah rumah, MPK bangunan sebuah rumah, maka analoginya adalah atap rumah itu adalah rasa memiliki teman-teman terhadap organisasi itu seperti apa. Atap ya, atap itu rasa memiliki. Dinding semangat kebersamaan. Tiangnya sebagai visi misi, fondasinya kumulasi orang-orang atau kelompok. Nah, ini logikanya ya untuk memudahkan untuk punya sebuah motivasi menjalankan organisasi. Ada atap, dinding, tiang, ada fondasi sehingga lahirnya bangunan sebuah rumah. Nah, visi, kebersamaan, rasa memiliki. Bahkan tradisinya, biasanya teman-teman OSIS, tapi sekarang kita jarang ketemu mungkin ya, OSIS terbentuk, dilantik juga ketemunya hanya di udara yang berbeda-beda ya. Nah, itu ada tradisi apa ya, cangkruan, kopian itu hal yang biasa ya, seperti itu. Jadi analog organisasi adalah ibarat sebuah rumah. Jadi bangunan OSIS MPK adalah sebuah rumah. Di dalam rumah ini ada atap, dinding, tiang, dan fondasi. Rasa memiliki, kebersamaan, visi misi, kumpulan dari orang-orang atau kelompok. Nah, jadi anakku sekalian, ketika bicara organisasi ibarat sebuah rumah, maka orang-orang penghuni rumah itu kan tidak pasif, artinya tidak berdiam diri. Mereka harus melakukan sebuah yang namanya aktivitas. Rumah kosong berarti rumah hantu. Nah, agar mana rumah itu adalah yang namanya bisa hidup, maka orang-orang penghuni rumah tersebut harus memiliki POCA ya, POAC ya, agar suasananya di bangunan OSIS dengan Rohis Pramuka itu harus melakukan planning, organizing, accounting, dan controlling. Ini adalah resepnya agar tadi fondasi, atap, dinding ya itu bisa hidup suasananya, rumah itu bisa kokoh, bisa diperhitungkan oleh orang-orang lain, maka teman-teman harus memiliki POAC, planning, perencanaannya. Seperti apa ketika punya program, direncanakan. Tadi Pak Kepala menyinggung, kalau organisasi ini adalah minimal 1 pekan atau bahkan 1 bulan sekali harus bertemu, berkoordinasi, melakukan sebuah evaluasi. Ya, perencanaan, kemudian dikontrol di sebuah rapat evaluasi mingguan, rapat evaluasi bulanan. Controlling, organizing tadi, organizing. Organizing itu adalah tadi Pak Kepala menyatakan adalah teman-teman itu ada leader pemimpin, ada hal yang mengurusi masalah teknis. Ketika pemimpin ketua OSIS ngurus uangnya serahkan ke bendahara. Tidak semua uang dipegang oleh seorang ketua OSIS. Ketua Rohis, kajian-kajian semua oleh ketua Rohis, serahkanlah kepada divisi dakwah. Kan kalau di Pramuka ada pemangku adat dan seterusnya. Ini organizing, ada bagaimana peran-peran itu diratakan kepada teman-teman semuanya. Yang terjadi penyakitnya biasanya selalu ingin one man show. One man show itu adalah semua adalah dipegang oleh sendiri ini. Ya, triedita Rohis ya. Triedita ya harus paham ya nantinya. Rohis itu bedanya dengan teman-teman yang lain punya tugas untuk kajian-kajian keislaman ya, ada fikih nisa dan seterusnya ya nanti di Rohis. Oke. Nah, anakku sekalian, kita ketika bicara pentingnya berorganisasi yang tadi ibarat sebuah bangunan, dalam organisasi itu, yang menjadi organisasi itu, individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. Dimana pembagian kerja agar pekerjaan tidak dapat terlaksana dengan baik, ya, agar dapat terlaksana dengan baik. Pembagian kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Ada pertukaran informasi dan kesatuan tujuan. Dan individu di dalamnya tidak mungkin hidup sendiri dalam masyarakat. Nah, ini dicampurkan juga, ya. Artinya ketika punya ide gagasan dari Pak Kepala menyatakan pasti konflik kepentingan, gagasan-gagasan berbenturan dengan teman-teman
ada mengembangkan ke arah lebih baik. Ini adalah dari sisi yang namanya pentingnya manajemen organisasi ya. Nah, toolsnya teman-teman semuanya dalam manajemen organisasi ini bisa berjalan maksimal ketika teman-teman memahami tentang konsep tools manajemen dalam organisasi. Ada material, methods, dan money. Ini adalah 4 hal penting ya. 4M dalam organisasi itu adalah harus kalian pahami bersama. Kalian pahami bersama bagaimana teman-teman semuanya melaksanakan ini semuanya ya. Material, methods, dan money ya. Tadi sampaikan ada 6 kan, manajemen itu bagaimana cara mengatur waktu dan segala macam. Tapi dari situnya itu adalah organisasi akan hebat itu ketika ada power dari seorang punya konsep ide gagasan. Makanya dalam pendidikan abad ke-21 teman-teman diarahkan memiliki keterampilan 4C. Kan satu yang adalah critical thinking, kreativitas, komunikasi, ya, kolaborasi. Nah 4C ini anakku sekalian, kalau bicara masalah organisasi, hal yang mutlak saat ini teman-teman miliki. Kenapa hal itu harus kalian miliki? Critical thinking itu sangat penting sekali. Apalagi dengan Pak Nadiem Makarim semua punya konsep merdeka belajar. Kemarin teman-teman semuanya sudah mengikuti yang namanya AKM kan Triaud. Itu hanya sepintas pembukaan saja. Ya, asesmen kompetensi minimal. Jadi tidak belajar materi itu tapi diujikan. Ini kan unik dan lucu di Indonesia. Ya, tidak belajar kan Jupi itu tidak belajar bagaimana tentang literasi numerasi. Secara langsung kan nggak ada mata pelajarannya. Literasi membaca Najmi tidak ikut ya, Najmi Fakih tidak belajar yang namanya literasi membaca. Makanya nanti di bagian akhir saya ingin sampaikan ini skill-skill harus dimiliki teman-teman yang aktif di organisasi ya. Jadi material, metode dengan 4C itu kolaborasi. Teman-teman tidak bisa sekarang sendirian ya menjalankan organisasi. Maka di Amutakin awal berdirinya kenapa ada Rohis, ada OSIS, ada promo organisasi biar ada kompetisinya. Ya, ada kompetisinya. Ya, yang menarik itu misalkan ceritanya di angkatan ke-7 kompetisi itu. Kalah sebagai ketua OSIS, lahirlah jadi ketua Rohis. Ketua OSISnya lulus magister teknik terbaik di UGM. Yang ketua Rohisnya sekarang sedang S3. Kemarin lulus dari Nederland, Belanda. Itu persaingan antara bagaimana ingin jadi ketua OSIS sejak zaman SMA ya. Jadi kalah di ketua OSIS, maka lari jadi ketua Rohis ya. Bahkan ada juga kalah dari ketua OSIS, lari jadi ketua pramuka. Dulu pernah terjadi seperti itu. Ya, itu ketua OSISnya dulu adalah awal-awal itu banyak ketua OSIS yang punya style unik masing-masing ya seperti itu. Angkatan kemarin juga Rizky punya style yang unik ya, Aib dan kawan ada Rizky, ada Aib sebelumnya, kemudian lagi ada ketua OSIS yang berkekinian ya. Itu kan punya keunikan masing-masing. Ya. Oke. Kemudian lagi ada sebagai sebuah organisasi, maka teman-teman itu adalah ketika aktif organisasi harus punya tim manajemen. Tim. Target, empati, akad, mujahadah. Nah, ini kan tim manajemen seperti ini. Ya. Ada tim, harus punya tim. Rohis, Pramuka, PMR silakan. Tim yang maksudnya adalah saya menganalogikan sebagai target. Ngapain sih kita aktif organisasi kalau kita punya target? Empati. Nah, sekarang kita apalagi kalau Rohis itu punya program yang luar biasa ya. Rohis itu punya program yang namanya kegiatan bedah rumah. Itu bagian dari filantropi, bagian daripada bagaimana mengasah yang namanya sebuah itikad untuk bagaimana berbagi dengan orang-orang yang secara takdir Allah itu secara ekonominya kurang beruntung. Maka Rohis punya programnya. Pramuka sekarang juga punya program keunggulan yang hebat. Pramuka itu punya yang namanya, mudah-mudahan ini terlaksana ya di semester depan, ada API, ajang perkemahan Islami. Itu kan suatu yang hebat tuh di teman-teman Pramuka ya. PKS, PKS yang mutakin itu kan dulu turunan dari POSIS ya, posisi siswa ya, patroli keamanan sekolah. Itu juga bagaimana teman-teman melahirkan akadnya ketika Julfi Firman sama masuk PKS. Akadnya apa sih kontraknya? Ingin apa itu? Kalau sekolah masuk PKS itu adalah menjadi hal yang sangat penting tiap pagi itu adalah teman-teman menjaga pintu gerbang, membantu tim kedisiplinan ya. Semangat jihadnya juga harus kuat. Ya. Tadi sampaikan Pak Kepala terakhir kan suatu saat saya membayangkan kemarin tanggal 21 Oktober Bank Indonesia wabil khusus pesantren Gontor
itu kan kehilangan orang hebat. Namanya Kiai Hajar Kasih ya. Nah, banyak alumni Gontor itu, kenapa sih Gontor itu banyak orang-orang hebat? Akhirnya saya kemarin cerita ke Pak Aep, cerita kepada rekan-rekan lain, nanti suatu saat Al Mutakin pindah kampus, maka Al Mutakin harus menginspirasi apa yang disampaikan almarhum Kiai Hajar Kasih di Gontor. Apa? Nama ruangannya di sana. Di Gontor itu rata-rata semua nama negara. Bendera-bendera negara juga ada tampak. Teman-teman di sini adalah Bu Ai belum pernah ya ke SMA 8, ada Bu Nik, Pak Ai pernah ke SMA Negeri 8 Jakarta, Pak Ade ya belum ya Pak Ade. Begitu masuk ke SMA 8 Jakarta, banyak bendera negara-negara. Sehingga berpikir masa jihadnya itu targetnya saya harus menguasai Khalifah Fir'aun di muka bumi seperti apa. Jadi orang hebat bukan Indonesia tapi di dunia. Ya, itu SMA 8 teman-teman kalau masuk ke SMA 8, Mr. Jen juga sama saya dulu pernah main ke SMA 1 Yogyakarta. Begitu masuk banyak sekali namanya. Label-label, tokoh-tokoh, bendera-bendera negara-negara asing. Ya. Untuk apa? Agar siswanya tidak berpikir Indonesia sentris. Satu saat saya akan hidup, Hairunisa mungkin lahir di Ciamis, meninggalnya, nikahnya di Papua, meninggalnya di Afrika. Bisa saja Hairunisa ya, Najla ya. Karena sekarang ini adalah sekat-sekat organisasi, sekat-sekat negara itu semakin tipis. Makanya, apa semangat jihadnya teman-teman ketika berorganisasi ya? Oke, selanjutnya adalah biasanya nanti kita ini organisasi itu harus menciptakan ada organisasi sehat tidak sehat ya di tengah perjalanan. Nah teman-teman akan menerima cerita organisasi sehat itu seperti apa? Satu, baper, banyak perubahan. Kedua, kepo, kenali problem organisasi. Ketiga, kuli, kuasai lingkup. Keempat, seon, selesaikan konflik. Apa maksudnya? OSIS sekarang sudah hebat, dipimpin Aib. MPK Ridho hebat, ya. Pramuka sudah hebat, Roy sudah hebat. Nah kira-kira sekarang kalian sudah mau berpikir perubahan yang sangat dahsyat, beda dengan kakak kelas kalian. Dulu kakak kelas kalian itu adalah mungkin kalau dari sisi organisasi, ya organisasi yang dikatakanlah karena dampak pandemik yang luar biasa. Programnya tidak bisa terlaksana secara maksimal, tiba-tiba harus berubah, harus ada semacam langsung regenerasi saat ini. Nah, makanya teman-teman, baik OSIS baik Pramuka, yuk kita berpikir tentang creative thinking, critical thinking, ya, kolaborasi, bawa perubahan. Mindsetnya ada teman-teman, program-program semuanya sekarang harus program virtual. Kemungkinan sampai Desember kita belajar tidak bisa tatap muka. Januari hukuman tatap muka ini juga adalah mungkin hanya terbatas. Kalau logikanya lucu anak-anak sekalian. Kalau teman-teman tidak bawa perubahan. Di OSIS tuh ada organisasi bahasa kan. Di OSIS ada organisasi, di bawahnya ada riset penelitian. Di OSIS ada organisasi namanya olahraga. Ada keunikan lucu di Indonesia. Eksul nggak boleh nih sama Menteri Nadiem Makarim. Tapi kenapa ada lomba besok yang teman silat, ada karate dilombakan di tingkat nasional? Itu lucu. Sementara basic latihannya nggak ada. Sekolah nggak boleh ada latihan-latihan ekskul. Tapi lombanya ada. Riset apalagi penelitian. Ini kalau nggak salah mudah-mudahan Selma, Cajim dan Ananda yang bisa ke Brasil untuk lombanya ya. Ini juga perubahan. Riset nggak boleh, ekskul riset itu daripada bagian penelitian. Tetapi apa yang terjadi nggak boleh sama menteri ada kegiatan ekskul. Makanya apa perubahannya itu apa? Inisiatifnya apa? Oke, ganti saja dia namanya jangan ekskul. Namanya adalah misalkan yang awal-awal sekolah ada laboratorium soft skill. Ini kan luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi di era pandemik ini? Ananda kemarin dapat pujian dari juri yang namanya juri fiksi ya. Alhamdulillah kita juara nasional kedua. Saya langsung melihat juri itu teringat pada gaya Ananda dan Selma. Juri Selma ngedengerin ya. Ya, Pak Komar itu ya. Saya tertarik kata Pak Komar. Ada anak yang saya nilai anaknya luar biasa, ngomongnya 945. Dan dia punya hal-hal yang luar biasa hebat. Ya. Itu ketika yang namanya dijuri oleh fiksi ya. Akhirnya teman-teman kan alhamdulillah juara kedua. Di bidang kriya hanya ada 3 ya Selma ya. Hanya ada juara 1, juara 2, juara 3. Yang lainnya banyak juaranya ya. Kalau juaranya banyak mungkin bisa emas. Karena internet teknologinya udah sedang hujan. Sehingga akhirnya kata Bu Yanti kendala teknis dari internet. Ya dampaknya apa? Ada pertanyaan yang apa sih batik itu? Kenapa sih itu batik seperti itu? Nah, oke, dari cerita sana adalah konteks pertama harus baper, bawa perubahan. Program itu kalau bisa semua program itu delete,
kakak kelasnya akan berinovasi seperti apa. Di lab maksudnya tetap jadi rambu-rambu apa yang dilakukan oleh kakak kelas kalian. Kita harus bawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kenali problem organisasi. Apa problem organisasi? Yang kira-kira kalian ketika mau masuk ke PKS nih, PKS gimana sih PKS sekarang? Kan era sekarang tidak ada sekolah nih. Gimana di saat virtual? Perubahan problemnya seperti apa kira-kira yang bisa dikenali di organisasi ya sekarang, Pak? Kuli itu kuasai lingkup kerjaan teman-teman semuanya. Di organisasi itu kemana saja teman-teman semuanya memiliki ruang lingkupnya. Dan selalu selesaikan konflik itu pasti selalu tadi ada. Makanya ada 6 manajemen kan. Jadi manajemen administrasi sama manajemen biaya, manajemen konflik. Ini selon istilahnya ketika organisasi sehat. Nah, kalau ada yang sehat, pasti ada yang sakit ya. Nah, penyakit organisasi ini adalah di OSIS juga mungkin teman-teman yang mantan MPK OSIS Pramuka, kakak kelas sekarang sudah melihat ada kurang strategi. Hanya apa kurang strategi? Lihat teman-teman semuanya. SMA yang ada di Pasuruan mampu membuat ASC secara online luar biasa hebat. Dia kuat strateginya. Mungkin kita tidak bisa ASC, kurang strategi. Usta yang salah satu mungkin seperti itu. Kurang efektif dan tampil, kram. TBC tidak banyak cara. Ulis kurang disiplin, lesu, lemah sumber, tipus, tidak punya selera bekerja, kutil kurang teliti, kurap kurang rapi. Satu perubahan tadi saya katakan yang di sini. Teman-teman semuanya mudah-mudahan hal perubahan yang paling mendasar di teman-teman OSIS Pramuka itu adalah hal-hal yang kelemahan di organisasi ini yuk kita pahami bersama sehingga kalian itu punya yang namanya mampu membangun organisasi yang sehat ya. Nah ini salah satunya. Jadi kurang efektif dan terampil. Ya ini efektif dan terampil biasanya adalah Najmi ya. Najmi di OSIS bidang apa nanti yang diminati terserah Najmi ya. Ini harus efektif dan tampil seperti apa ya. Tidak banyak cara ya. Jadi solusi tidak banyak itu kalau ada sebuah program harus bicara plan A, B, C, A, B, C. Di semua program ketika kalian buat itu harus plan A-nya apa, plan B-nya apa, plan C. Jangan plan A di plan A. Karena banyak hal-hal yang secara teknis itu adalah di luar dugaan ya. Di luar dugaan ya. Ini kan sesuatu yang harus kalian ini kan kurang rapi. Nah, kita kan tadi perubahan itu diharapkannya dari sekolah teman-teman organisasi dan ini sekarang punya ruangan khusus ya. Ini kan yang belum ya. Minimal cobalah dari MPK nih. Ridho saya ketua MPK itu sekarang ya. Minta ada lemari khusus yang di sana ada arsip organisasi ya. Kalau sekarang di era digital, arsipnya di mana? Arsip digital di sekarang. Surat menyurat segala macam itu silakan ada simpan secara digitalisasi. Kerapinya organisasi itu adalah kelihatan seperti itu. Ya, terakhir kaitan dengan teman-teman sebagai generasi milenial, what's next? Kalian sebagai generasi milenial, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa sih dengan tadi beraktivitas di organisasi? Karena sekarang teman-teman sekolah pun jawaban enggak kan? Datang ke sekolah jawabannya. Dan lagi ini Tridita ya, Rohis Tridita, Putri Aulia nih MPK Putri Aulia. Putri, assalamualaikum Putri. Ini di ruang apa Putri? Ada kelihatan ini Putri ya. Sebagai generasi milenial Putri, ini adalah what's next ya. Apa sih kedepannya yang bisa kalian lakukan bersama-sama ya. Nadila siapa lagi ya, Lulu ya. What's next kira-kira kalian sebagai generasi milenial Lulu? Oke ya. Ini saya sampaikan pertama adalah beberapa waktu saya sampaikan kalian sebagai pengurus OSIS calon ya, pengurus OSIS Pramuka, MPK ya, PKS, KMR dan seterusnya. Maka kalian harus bagaimana menjadi seorang be a good leader. Nah, passionnya menemukan passion ini Al-Mutakib punya Mabimba ini enggak tantangan Rohis nih. Tolong komunikasikan lagi tentang konsep Mabimba secara online ya. Karena passion karakteristik Al-Mutakin itu adalah adanya di sini ya, adanya di be a good leader, menemukan passion ada di pedoman masa bimbingan siswa berakhlak mulia, ada di sana bagaimana materinya segala macamnya ya. Ditanyakan nanti ini kebetulan Pak Ade sedang menyimak Pak Ade ya. Ini diaktualisasikan lagi ya. Nilai juang tadi yang mujahadah itu seperti apa, kalian menjadi seorang mujahid itu seperti apa ya. Manajemen waktu ya. Be a good leader ini memiliki nilai ini, nasionalisme dan patriotisme dan keberagaman.
Nasionalisme dan patriotisme, sayangnya kita 2 tahun terakhir ini, Aib ya, itu nggak ada kegiatan OSIS nasional ya. Maksudnya adalah ikut kepada yang namanya Indonesia Leadership Camp. Biasanya tiap tahun Mutakin ikut kegiatan Indonesia Leadership Camp. Dan yang berhak ikut adalah hanya ketua OSIS saja. Nah, sekarang di era pandemik, anggota DPR yang sudah berubah, belum ada lagi ya Indonesia Leadership Camp untuk menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Kalian kenal mungkin mantan ketua OSIS namanya Pawas. Pawas dulu ikut Indonesia Leadership Camp. Itu kumpulan 100 ketua OSIS diundang oleh Universitas Indonesia, berkumpul di Jakarta, kemudian ikut kegiatan di DPR MPR. Salah satu kegiatannya bahkan sebelumnya